Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cerliana dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar kelas C dengan NPM 1910303022. Nah, kemarin saya sudah membuat sebuah tutorial untuk mengakses App Inventor dan desainnya beserta desainnya, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai blok-blok apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah aplikasi pembelajaran guna mendukung sebuah pembelajaran teman-teman calon guru dan guru-guru di luar sana. Dan ini sangat simpel karena tidak memerlukan coding ya dengan App Inventor ini. Baik, kita lanjut. Nah, sebelumnya jika kalian belum melihat video saya yang kemarin, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dan desainnya saya tidak berubah, saya hanya menambahkan bagian blok untuk menerapkan agar aplikasi bisa berjalan sesuai dengan perintah. Perlu kalian ketahui, untuk membuat aplikasi dibutuhkan untuk app name. App name itu untuk aplikasi, nama aplikasi yang akan kalian gunakan nanti, yang kalian inginkan, dan ikonnya. Nah, di sini saya sudah memilih ikonnya, dan nanti bisa langsung dilihat ya jika aplikasi saya sudah jadi gitu. Dan ini untuk langsung diklik next, ini langsung bisa ya, langsung diklik next, itu udah langsung bisa. Kemudian lanjut ke sini, langsung ke next, langsung ke auto, ke menu sini. Ini kita lihat di blogsnya saja ya. Oke, nah when next diklik, ketika tombol atau button next diklik, do open another screen name. Nah, screen name-nya itu menu. Jadi ketika kalian mengklik ini next, button next ini, kalian akan dimunculkan atau dilarikan pada menu ini. Nah, ini akan muncul, dan di sini scrollable-nya saya aktifkan untuk menambahkan 3 icon ini untuk keluar, utama, dan tentang saya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, untuk desain saya tidak berubah, saya hanya menambahkan blocksnya. Nah, tutorial blocks kali ini nih, ini komponennya bisa kalian perhatikan, karena jika kekurangan satu komponen saja, mungkin itu bisa menghasilkan atau menghambat ke hasilnya nanti aplikasi kalian bagaimana gitu teman-teman. Nah, di sini saya tadi menggunakan 3 menu di bawah. Saya menampilkan 3 menu di bawah untuk tentang saya, utama, dan keluar. Nah, di sini bisa kalian tambahkan when button SKKD atau when materi, dan ini tuh ada di tombol sini ya, ada 4, dan tombolnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, berarti ada 7 tombol. Dan ini ketika diklik SKKD, dan ini materi, kemudian ini simulasi, evaluasi, dan ini tentang saya, utama, dan keluar. Baik, ini bloknya. Ketika button SKKD diklik, maka akan membuka sebuah screen yaitu SKKD, dan nanti akan larinya ke screen ini. Kemudian materi 1 tadi diklik, akan larinya ke screen materi begitu. Kemudian simulasi diklik, akan lari ke simulasi. Ketika button evaluasi diklik, akan lari ke screen evaluasi sini ya teman-teman. Dan kemudian di sini ketika when tentang saya diklik, akan muncul ke screen tentang saya begitu, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu SKKD. Dan tadi SKKD ya, dan di sini udah jelas ya. Di sini saya menggunakan komponen menggunakan horizontal arrangement di sini, dan saya menggunakan layout.
layout itu horizontal arrangementnya ini dimasukkan sebuah image, dan ini tuh berbentuk image gitu teman-teman. Jadi ketika nanti aplikasinya jadi, ini yang belakang ini hanya backgroundnya saja, yang ini akan tetap bisa berjalan mengikuti dengan panah ini, mengikuti dengan scrollable-nya ini begitu. Dan terakhir ada 3 menu ini, sama fungsinya seperti yang tadi awal saya jelaskan. Bloknya kita fokuskan kepada 3 ini karena tadi tidak ada menu apa-apa lagi selain menjelaskan tentang SKKD yang harus dibaca terlebih dahulu untuk para peserta didik gitu. Nah, ini ya bisa dibaca teman-teman untuk untuk tombol when keluar diklik, do open another screen name penutup. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita fokuskan ke sini ya. Ketika tentang saya utama atau keluar diklik. Nah, kita klik tentang saya ini, bisa diklik. Nah, nanti akan keluar ini. Tentang saya. Nah, ini foto saya, nama saya, kemudian ini alamat, nomor telepon, Gmail, kemudian ada deskripsi singkat tentang saya, kemudian pendidikan, karya, dan kemampuan. Nah, di sini ada label tentang saya ya, sangat jelas. Kemudian ketika tombol utama ini diklik gitu ya, nanti akan lari lagi ke tombol menu begitu, sesuai dengan bloknya tadi. Kemudian ketika tombol keluar ini diklik, akan lari ke tombol ke screen penutup ini. Nah, dan nanti kalian akan ditanya, akankah yakin keluar? Ketika diklik yes, kalian akan keluar dari aplikasi secara otomatis. Nih, close application. Ketika tidak, mengklik tidak, button tidak gitu ya, kalian akan dibawa kepada screen menu, kembali ke screen menu ini. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada evaluasi hasil. Nah, di sini kita langsung ke materi ya, langsung ke materi. Materinya itu tidak terlalu banyak, tapi di sini ketika diklik-klik gitu ya, nanti akan lari ke web viewer. Web viewer itu gunanya untuk apa? Untuk menampilkan sebuah file dokumen. Dan nanti dari aplikasi ini akan otomatis membaca data yang sudah kita masukkan ke dalam Google Drive gitu. Begitu. Jadi nanti akan muncul di sini isi materinya di sini. Nah, nanti kalian akan dilarikan kepada Google Drive, kemudian kalian bisa membaca scroll tentang materinya begitu. Selanjutnya kita langsung kepada simulasi. Simulasi itu berisi apa? Simulasi itu berisi dengan video. Nah, di sini saya sudah memasukkan video nih. Ini buttonnya ya. Wow, lumayan banyak buttonnya. Begini. Nah, ini 3 menu utama yang tadi saya gunakan sudah pasti. Kemudian ini ada 4 button yang digunakan untuk menunjang materi saya. Jadi di dalam satu button ini terdiri dari satu video yang dapat mendukung pembelajaran begitu. Dan jangan lupa ya, gunakan Start Activity dan Android Intent Action View ini, jangan lupa untuk memasukkannya. Oke, kita lanjut ke designer. Nah, ini sudah pasti ada 4 ya, ekosistem, interaksi, saling ketergantungan, dan dinamika populasi. Kemudian ini ada 3 poinnya. Nah, kita lanjut saja ke evaluasi. Evaluasi itu bagian apa sih? Evaluasi itu bagian seperti kuis untuk memperdalam lagi materi atau meyakinkan lagi peserta didik sudah sampai mana pencapaian belajarnya begitu ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat langsung blocksnya. Wow, lumayan banyak ya blocksnya di sini kita gunakan. Ini agak rumit, jadi kalian perlu fokus untuk menata bloknya ini. Nah, ini soal 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ini jawabannya, kemudian ini option A, B, C, D dari setiap soal. Jadi setiap ini memiliki listnya begitu teman-teman. Nah, di sini juga ada ya. Bisa dilihat teman-teman, tampil ini.
Nih, di sini ada pilihan sangat banyak, tinggal di set button soal teks tuh dan dimasukin ke sini. Kemudian ini kita perlu prosedur ini untuk panggil soal, untuk memunculkan soalnya nanti, karena kan tadi di bagian desain kita menggunakan halaman kosong seperti ini. Jadi rumus yang digunakan cukup banyak untuk menampilkan sebuah soal dan sesuai dengan skor dan jawabannya juga ya. Dan ini untuk button A, B, dan C, dan D. Ini perlu ketelitiannya karena saya membuat sebuah aplikasi ini dengan button ini itu perlu berulang-ulang, karena ketika salah satu button ini ketinggalan atau tidak terbawa atau kurang penempatannya, itu tidak akan terdeteksi oleh aplikasi atau tidak bisa dibuka gitu. Jadi di sini maksud di sini apa nih? Jadi di sini jika jawabannya itu bukan A, jadi kita mendeteksi dulu ketika peserta didik jawabannya, kan di sini kunci jawabannya D. Ketika peserta didik jawabannya itu A, apa yang akan terjadi gitu. Jadi yang terjadi di sini adalah ketika dia jawabannya sesuai dengan kunci jawaban di atas, dia akan mendapatkan poin sebesar 20 skornya. Begitu. Ketika dia salah, dia nilainya akan dikurangi 5 begitu. Ketika benar semua, 20 dikali 5 soal berarti 100. Nah, nanti akan dari akan dilarikan langsung ke screen selanjutnya, yaitu hasil. Kita di sini akan ada skor nih. Initialize global score to 0. Nah, ketika di sini sudah mendeteksi semua, akan dilarikan kepada hasil. Nah, when hasil initialize, ketika hasilnya sudah siap, nah label text to join, skor Anda get start value. Nah, ini kalian akan mendapatkan nilainya di sini ya teman-teman. Dan ini sama 3 poin utama yang tadi saya gunakan untuk menu kembali utama dan tentang saya. Begitu. Kemudian ada bagian simulasi yang terakhir, evaluasi sudah, simulasi berisi video, kemudian sudah ya, kemudian penutup tentang saya sudah, kemudian simulasi sudah, screen 1 sudah, SKK sudah, begitu, menu sudah. Nah, ini penutup ya. Penutup ketika diklik yes, kalian akan keluar aplikasi. Ketika diklik no, kalian akan tetap tapi dilarikan ke menu utama, ke screen menu. Begitu ya teman-teman. Nah, ini button ya, button bisa diklik gitu. Nanti aplikasi yang saya sajikan ini sudah jadi, hanya tinggal disiapkan dan dikumpulkan saja begitu. Oke, untuk materi juga sudah jadi. Ini berisi dengan file PDF yang saya masukkan ke Google Drive, kemudian menggunakan web viewer untuk peserta didik bisa mengakses materinya. Kemudian ini isi materinya untuk web viewernya mendownloading meloading gitulah, memproses sebuah materi yang sudah saya masukkan ke dalam Google Drive begitu. Kemudian ini isi materinya sudah, hasil. Kemudian hasil skor yang tadi dari evaluasi langsung lari ke sini. Nah, di sini kosong ya. Di sini kalian bisa menambahkan close screen animation atau open screen-nya, atau ini scroll labelnya bisa dihidupkan atau dimatikan begitu. Kemudian ini untuk backgroundnya sendiri bebas. Jika ingin terlihat simple, tidak menambahkan background juga, hanya warna juga tidak apa-apa gitu teman-teman. Oke, sekian video dari saya dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau pengucapan serta penjabaran pada blogsnya.
Mohon dimaafkan jika ada yang bingung atau ingin ditanyakan. Sesegera mungkin silakan komen di YouTube channel saya di bawah ini. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan like ya teman-teman. Makasih, semoga ilmunya bermanfaat. See you tomorrow. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.